Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kali ini kita di Zoom yang kedua kali ini kita akan melanjutkan atau menambahkan materi berkaitan dengan presentasi sebelumnya, yakni resiko operasional. Ya kan? Tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan materi dan juga perhitungan, tapi di sini perhitungannya hanya berdasarkan kepada ATMR, aktiva tetap menurut resiko. Tapi penjelasan yang berkaitan dengan perhitungan manajemen resiko operasional ada di slide yang ingin Bapak presentasikan. Oke, langsung kita buka slide-nya. Sebentar. Kelihatan di situ ya. Sama seperti tadi, agar tidak lupa. Jadi manajemen risiko operasional merupakan risiko kerugian. Jadi kalau kita berbicara masalah risiko itu pasti sudah negative thinking, itu kerugian. Nah, itu. Kemudian kerugiannya atas dasar apa? Internal, proses internal yang kurang memadai dari manajemen itu sendiri. Kemudian kegagalan proses internal, kesalahan manusia atau apa ya? Bisa juga human. Kemudian juga kegagalan sistem atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional. Jadi operasional ini yakni proses dari setiap perusahaan yang pada saat dia proses perusahaan tersebut bisa menjadi terkendala akibat gangguan atau kesengajaan, itu kira-kira. Kemudian untuk tujuannya sama, meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau kejadian-kejadian eksternal lainnya. Kemudian untuk sumber risiko operasional di sini ada 5. Pertama, sumber daya manusia, SDM, kemudian proses internal, kemudian eksternal itu dari pihak-pihak luar, kemudian sistem itu sendiri, dan juga infrastruktur. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan yang erat kaitannya dengan teknologi biasanya kan, berarti dia itu seperti halnya kayak perusahaan IndiHome kan. IndiHome itu lagi booming sekarang dikarenakan gangguan terus. Itu terjadi risiko operasional di bagian sistem ya. Ternyata kabel di bawah lautnya yang bermasalah. Nah, itu hal-hal seperti ini yang akan mempengaruhi dari proses dari bisnis itu sendiri. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, akar muasal masalahnya akan bisa merugikan perusahaan yang lebih besar lagi. Kemudian juga yang terakhir yaitu infrastruktur dari hulu ke hilir dari perusahaan itu sendiri, infrastruktur. Makanya itu sistem yang dikelola itu bukan hanya sistem tapi juga infrastruktur, gedung dan lain sebagainya macamnya. Kemudian, nah ini kategori risiko operasional, ada berbagai macam risiko. Kemudian juga contoh kejadian risikonya. Pertama, risiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur seperti halnya kelalaian marketing, pengendalian tidak memadai, kesalahan pemasaran produk, pencucian uang tadi sudah dijelaskan atau money laundry. Kemudian juga kesalahan transaksi, dokumentasi tidak memadai, tidak lengkap. Dan risiko manusia bisa juga di sini moral hazard, terlalu bergantung pada karyawan tertentu. Nah, ini sebenarnya salah. Ada beberapa perusahaan yang dia itu mempertahankan satu karyawan. Sudah lama ada karyawan senior misalnya. Kalau ada apa-apa dia. Tiba-tiba dia sibuk. Nah, kadang-kala kan manusia ini kan ada keterbatasan. Dia tidak bisa untuk menyelesaikan semua hal. Bisa, cuman dia butuh waktu yang lama. Dan oleh karenanya kalau tidak regeneralisasi keahliannya tersebut, dia terlalu bergantung sama satu orang nanti susah. Nah, itu kira-kira perlunya pelatihan. Kemudian juga kecurangan internal, kecurangan dari karyawan itu sendiri, bisa juga manajemen sebagai macamnya. Pelatihan karyawan tidak bermutu, nah ini tidak tepat sasaran. Uang sudah habis untuk
melakukan pelatihan-pelatihan dari jenjang awal hingga akhir tapi tidak ada hasilnya, itu sama saja. Kemudian juga tingginya tingkat perputaran karyawan, terlalu sering diputar karyawan itu sebenarnya itu nggak bagus sebenarnya. Dia belum menguasai satu bidangnya sudah diputar lagi. Kemudian juga sengketa pekerjaan bisa di dalam itu sendiri dan praktik manajemen ini risiko manusia. Benar, risiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem, kesalahan input data, nih hati-hati. Misalnya seperti halnya kayak kasir ya. Kasir itu kan kadang-kala kan antara data dan juga real itu harus sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai itu akan merugikan bagi mereka sendiri. Makanya harus jeli. Nggak bisa orang, misalnya dia salah ketik misalnya, kurang 1 0 itu akan mempengaruhi sebenarnya. Hanya kesalahan pemrograman, kemudian problem keamanan sistem dan teknologi. Makanya itu perusahaan-perusahaan sekaliber Microsoft, kemudian juga Facebook dan sebagainya macam itu sebenarnya mereka tuh rentan. Rentan apa Pak? Rentan dihack aplikasi atau software. Makanya itu perlunya keamanan juga. Kemudian juga dari risiko eksternal, tadi sudah dijelaskan bencana alam, tsunami, pandemi itu risiko eksternal sebenarnya. Itulah kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang banyak gulung tikar, karena mereka tuh tidak menerima penghasilan dari itu semua. Kalau dia tidak ada penghasilan, bagaimana dia bisa melakukan operasional? Nah, maka itu masuk kepada risiko operasional sebenarnya itu. Kemudian kebakaran, terorisme, listrik PLN mati. Nah ini, apalagi perusahaan-perusahaan investasi, listrik itu menjadi apa ya, modal utama sebenarnya. Kalau dia tidak ada listrik nggak bisa beroperasi. Makanya itu mereka perlu menyiapkan cadangan cadangan energi. Makanya sekarang ini sudah mulai bergerak kepada energi terbarukan, bukan hanya dari energi listrik yang bersumber dari fosil. Fosil ini kan sudah diprediksi tidak panjang lagi waktunya itu. Kalau misalnya energi dari fosil atau dari kalau fosil ini minyaknya dari hewan-hewan yang sudah lama matinya itu, kalau misalnya sudah habis di dasar laut atau misalnya sumber energi listrik dari tambang dan sebagainya macam sudah habis, ya gimana? Makanya itu disosialisasikan bagaimana menggunakan energi terbarukan, bisa dari kelapa sawit, bisa dari solar, bisa dari sinar matahari. Itu salah satu energi terbarukan agar kendala-kendala seperti itu tidak terjadi. Kemudian juga kecurangan eksternal itu sendiri bisa juga dari pihak-pihak lain curang sehingga mengakibatkan operasional dari perusahaan kita itu bisa terkendala. Kalau kecurangan ini otomatis dari manusianya ya, kalau kecurangan itu di garis bawahi. Kalau bencana, nah itu kan berarti kan yang tidak disengaja kalau bencana. Gempa, banjir, kebakaran dan sebagainya macam. Kalau kecurangan itu sudah pasti bisa digarisbawahi, dia itu akibat manusianya. Nah, kemudian ini pengaruh FLHI, HFHI itu apa nanti selanjutnya. Dari sini, menurut Hardanto 2006 kejadian risiko operasional diklasifikasikan dalam 2 faktor, frekuensi dan dampak. Seberapa sering kejadian terjadi dan besarnya kerugian diakibatkan kejadian itu. Nah, di sini LF itu artinya itu low frekuensi. Frekuensi yang jarang terjadi. Kemudian high impact, dampaknya besar. Dan juga high frekuensi, high impact. High frekuensi, high impact sering terjadi dan dampaknya sangat besar. Kemudian low frekuensi, low impact jarang terjadi dan dampaknya rendah. Dan yang terakhir high frekuensi, low impact sering terjadi namun dampaknya rendah. Makanya itu perlu kiranya ditetapkan expected loss versus unexpected loss. Expected loss biasanya dalam praktik sudah dimasukkan, ya kan? Sudah dimasukkan dalam struktur penetapan biaya produk. Itulah sebabnya hal ini sering dikenal sebagai biaya dalam menjalankan bisnis. Unexpected loss atau UL merupakan kerugian yang timbul signifikan di atas kerugian yang dapat diprediksi. Biasanya dari sisi frekuensi kejadian ini dikenal sebagai kejadian low frekuensi
jarang terjadi, tapi high impact, dampaknya itu begitu besar. Nah, ini memang setiap perusahaan wajib apa ya, menyiapkan dana untuk hal ini. Karena kalau tidak disiapkan dana, semuanya digelontorkan untuk operasional, ya sudah. Lama-kelamaan nanti kalau misalnya ada apa-apa, dia tidak siap sedia. Makanya perlu adanya cadangan. Nah, balik lagi kepada materi kita yang awal, bagaimana proses dalam manajemen risiko jangan sampai dilupakan. Pertama itu kita harus mengidentifikasi dulu apa sih sebenarnya risikonya ini. Nah, perusahaan harus melakukan identifikasi pengukuran terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional, antara lain kegagalan dan kesalahan sistem, kelemahan sistem administrasi, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, kecurangan, dan rekayasa akuntansi. Nah, jadi sebenarnya rekayasa akuntansi itu hati-hati. Kadang-kala banyak perusahaan ini yang terlalu terlalu mengecilkan keuntungan. Itu namanya itu manajemen laba seperti hal itu. Labanya bisa juga dinaikkan untuk menarik investor, bisa juga labanya dikecilkan untuk mengurangi pembayaran atas pajak. Nah, itu hati-hati. Nah, kemudian setelah diidentifikasi, makanya kita perlu diukur sebenarnya apakah dia ini masuk ke dalam ranah yang rendah atau yang tinggi. Nah, di sini pendekatan indikator dasar, pendekatan standar, dan pendekatan pengukuran lanjutan. Ini beberapa pendekatan pengukuran risiko operasional. Kemudian setelah diukur, barulah kita pantau risiko operasional tersebut. Perusahaan harus melakukan pemantauan risiko operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama, antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian internal dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional. Kemudian juga perusahaan harus melakukan peninjauan secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional serta dampak kerugian. Ini perlu dipantau risiko operasional tersebut. Dan yang terakhir yakni dikendalikan. Pengendalian risiko dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil. Hasil identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Dalam penerapan pengendalian risiko operasional, perusahaan dapat mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional. Antara lain pengamanan proses teknologi informasi, asuransi, dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional. Nah, langsung pada mitigasi risiko proses internal. Pengendalian untuk mencegah terjadi risiko operasional baik untuk seluruh proses internal maupun berhubungan langsung dengan nasabah. Ini beberapa mitigasi risiko proses internal itu sendiri. Bisa juga transaksinya, kemudian juga pada prosedur pelaksanaan akuntansi untuk memastikan pencatatan akuntansi akurat, berupa kesesuaian metode akuntansi digunakan, proses akuntansi dilaksanakan, dan penata usahaan dokumen pendukung. Hingga proses pencegahan akibat kecurangan. Itu beberapa mitigasi risiko proses internal. Kemudian sumber daya insani, kebijakan manajemen risiko bank. Nah, ini masuk kepada contohnya seperti halnya bank. Paling kurang memuat kebijakan tentang rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jangan sampai rekrutmennya apa, tapi yang ditempatkan itu apa, itu jangan sampai. Kemudian juga remunerasi dan struktur insentif yang kompetitif, pelatihan dan pengembangan rotasi berkala, kebijakan perencanaan karir dan suksesi, serta penanganan isu PHK dan serikat pekerja. Nah, jadi sebenarnya seperti halnya kejadian yang tidak bisa diprediksi, seperti halnya pandemi itu, bisa mempengaruhi dari risiko sumber daya insani itu sendiri. Perusahaan dihadapkan dengan dua pilihan. Pertama, apakah dia tetap mempertahankan karyawan, tetapi membengkak di anggaran biaya gaji, apakah dia akan mem-PHK karyawan dan bisa meringankan biaya gaji. Itu menjadi pilihan sebenarnya dari sektor manajemen itu sendiri. Itu sebenarnya mau nggak mau harus disiapkan uang yang seperti itu, karena ya seperti pandemi ini kan panjang. Sampai sekarang nggak tahu. Ujung-ujungnya nanti pandemi ini akan menjadi endemi nanti, seperti flu biasa malah. Nah itu jangan sampai. Kemudian mitigasi risiko dari sistem dan infrastruktur. Kebijakan manajemen risiko bank harus didukung oleh prosedur akses terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem pengelolaan risiko, pengamanan di dealing room, dan ruang pemrosesan data. Ini harus benar-benar bisa dilakukan dengan baik. Kemudian juga dari kejadian eksternal,
Kebijakan manajemen risiko harus didukung antara lain dengan perlindungan asuransi terhadap aset fisik bank. Makanya bank ini karena dia jasa keuangan rentan dengan hack dan sebagainya macam. Makanya perlu dia peran pihak ketiga, yakni asuransi. Makanya ada namanya LPS, lembaga penjamin simpanan, menjamin setiap dana simpanan masyarakat itu dijamin maksimal 2 miliar. Jadi kalau lebih dari 2 miliar, makanya kita harus disebar di berbagai macam bank untuk mengurangi resiko itu. Dan perbankan juga ada asuransinya atas dana-dana masyarakat itu dan pemerintah yang menanggung. Dan juga backup sistem dan jaminan keselamatan kerja untuk bidang pekerjaan tertentu berisiko tinggi. Nah, seperti halnya kayak tadi, kayak contoh IndiHome, itu kan dia ada namanya penyelam, memperbaiki pipa bawah laut. Itu kan kalau dia tidak ada asuransi dari pekerjaan itu sendiri, nggak ada orang yang berani untuk mengambil resiko pekerjaan itu terjun ke dalam laut. Kan nggak tahu, bisa jadi arus yang kencang, bisa jadi kebocoran tabung, bisa jadi ada hewan-hewan laut. Itu salah satu resiko pekerjaan dan perusahaan wajib memberikan asuransi bagi pekerjaan. Karena juga ini dari profil nasabah dan calon nasabah tadi yang dijelaskan. Kebijakan manajemen risiko harus membuat kewajiban melakukan customer due diligence atau CDD atau enhanced due diligence atau EDD secara berkala konsisten sesuai dengan exposure risiko operasional. Penerapan CDD EDD wajib mengacu pada seluruh persyaratan dan pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Harus didukung oleh sistem penilaian internal terhadap kecurangan internal. Jangan sampai perusahaan yang dikelola dengan baik disalahgunakan oleh orang-orang internet itu sendiri guna untuk memperkaya dirinya sendiri. Salah satunya banyak orang mengatasnamakan nasabah, tapi sebenarnya itu transaksi bukan dari nasabah, tapi transaksi dilakukan oleh si pemilik perusahaan itu sendiri. Jangan sampai seperti itu. Dan sumber risiko operasional di sini ada berbagai macam risiko, parameter dan keterangannya. Contohnya saya satu contoh berkaitan dengan kecurangan. Bisa kecurangan internal, kecurangan eksternal. Keterangannya, penilaian kecurangan dilakukan terhadap frekuensi atau perwujudan kecurangan telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya. Termasuk potensi kecurangan dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, SDM, teknologi informasi, dan kejadian eksternal. Ini beberapa risiko yang berkaitan dengan operasional. Kemudian juga ini kejadian kecurangan internal dan eksternal. Kalau internal itu kecurangan transaksi fiktif, tidak tahu itu transaksi apa, di laporan ada tapi realnya tidak ada, nah itu transaksi fiktif. Kemudian pungli ke nasabah kredit, nah hati-hati ini. Misalnya dia mau minjem uang karena dia mungkin tidak lolos sebenarnya, tapi ada pungutan liar ke nasabah kredit misalnya, itu jangan sampai seperti itu. Karena kecurangan internal tadi yang ditanyakan kan, kecurangan eksternal. Salah satunya pencurian aset oleh pihak luar. Pihak luar itu di luar perusahaan. Kemudian juga pemalsuan ATM. Nah itu kecurangan eksternal. Banyak kan kasus-kasus seperti halnya perbankan. Tiba-tiba kok saldo kita kok ini berkurang. Nah, itu bisa juga dipalsukan ATM, diduplikat oleh pihak-pihak yang lain. Kemudian juga ini kriteria risiko operasional. Nah, ini sebenarnya fokus kita itu sebenarnya di sini pengukurannya itu, tolak ukur. Ada namanya itu predikat low to moderate, moderate to high. Ini kriterianya di atas 10% dari gross income atau pendapatan kotor itu masuk pada kategori high. Nah, lanjut. Nah, ini sebenarnya contoh kasus. Untuk clue ada dua soal nanti di minggu depan berkaitan dengan UTS kita. Berkaitan dengan hitung-hitungan manajemen risiko strategis dan risiko operasional kali ini. Ada dua perhitungan itu masuk kepada soal itu kira-kira. Jadi harus dipelajari ya. Kemudian ini contoh kasus berkaitan dengan operasional, perusahaan X memiliki laba kotor atau gross profit income sebesar 6 miliar menggunakan modal internal. Komite manajemen risiko telah menetapkan loss given event LGE sebesar 10%. Tabel berikut menjelaskan mengenai kebijakan exposure indikatornya. Jadi gunanya komite manajemen risiko itu menetapkan loss given event sebenarnya. Dia sudah mengukur berapa persen sih harus kita berikan untuk LGE ini sendiri. Dan ini untuk rinciannya,
Proses internal 2 miliar nominalnya. Indikator exposure-nya dari laba kotor. Kemudian sumber daya insani atau SDI 5 miliar, biaya SDI itu sendiri. Kemudian sistem 3 miliar laba kotor, eksternal 2 miliar laba kotor. Hal seperti ini harus diterapkan sebenarnya. Uang-uang 2 miliar, 5 miliar. Kalau kita lihat ini cuma berapa persen dari keuntungannya sebenarnya ini. Bisa juga asetnya itu bisa triliunan. Kalau MM-an ini sudah enggak heran lagi mereka. Kemudian lanjut. Nah, ini tabel probabilitas risiko operasional. Tadi sudah dijelaskan atau adapun tolak ukurnya. Kalau dia kurang dari 1,25% sangat rendah, sampai dia sangat tinggi itu lebih daripada 20% itu sangat tinggi, sudah termasuk. Pertanyaan, soalnya sama seperti ini, cuman dibedakan angka-angkanya. Kalau berkaitan dengan indikatornya ini sudah baku ini, tidak bisa digugat lagi. Itulah expected loss dan total risiko operasional probability dengan 0,05%. Lanjut, nah ini jawabannya. Dijelaskan dulu bentuk risk operasionalnya ada 4 tadi kan. Proses internal, sumber daya insani, sistem teknologi, dan eksternal itu sendiri. Di soal 0,05 ini masuk kepada probabilitasnya. Sudah dijelaskan di situ, sudah dikasih tahu di soal. Masukkan 0,05 semuanya, ya. Semuanya di sini 0,05, pukul rata karena soalnya satu untuk semua itu. Kemudian LJ 0,1 dari mana Pak? Tadi kan sudah ditetapkan dari komite manajemen risiko sebanyak 10%. 10% kalau dijadikan desimal dia masuk kepada 0,1. Kalau dia 0,01 itu 1%. Itu hati-hati. Kalau 0,05 ini 5% artinya. Nah, itu ya. Kalau 0,5 itu 50%. Nah, itu kalau bentuk hitungan desimal. Hati-hati. Kemudian untuk ini tadi exposure tadi dijelaskan sudah ada di soal 2M, 5M, 3M, 2M. Ada di soal itu sudah rinciannya. Dari mana Pak? 10 juta ini. Nah, coba deh itu. Ini dikalikan ini berapa ya? Coba 10 jutaan dari mana? Coba 10. Coba ada yang bisa menghitung. Coba dihitung dulu. Latihan. Dihitung. Hasilnya 10 jutaan dari mana? Itu sudah diketahui. 10 juta dari mana sih itu? Silakan. Sekalian latihan. Hitung 10 juta dari mana, 25. Ini sama, rumusnya sama sih. Dia menyelesaikan ini dulu. Ini IL-nya harus. Dari ini, Pak. Dari 2 miliar dikali 0,01 dikali 0,05 dapatlah 10 juta. Oke, siap. Yang di bawah sama juga, yang di bawah. Iya, Pak. Oke, itu ya. Itu tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian bahwasanya 10 juta, 25 juta, 15 juta sampai 10 juta ini masuk dari 2M dikalikan ini kemudian dikalikan masuknya 2 juta. Oke. Kemudian lanjut lagi. Kemudian sudah ditentukan IL-nya, expected loss-nya, baru ditotalkan. Semuanya itu ditotalkan. Hapus dulu ya. Nah. Semua ditotalkan jadi 60 juta expected loss-nya. Kemudian juga RO risk operasional adalah sangat rendah. Dari mana Pak sangat rendah? 60 juta dibagi 4. Kenapa dibagi 4 Pak? Karena ada 4 yang ditentukan tadi. Ada 4 ini apa? Nah, ada 4 risiko operasional yang dimasukkan dalam soal. Jadi dia dibagi 4. Ini rata-rata. Jadi setiap risiko operasional itu dia 15 juta even exposure loss. Belum selesai.
15 juta tersebut ya, 15 juta ini kan expected loss. Kita nggak tahu dia masuk kepada kategori rendah atau tinggi. Dari mana, Pak? Nah, kita lihat dulu. Gross profit-nya berapa? Kalau di soal, dia masuk kepada di sini. Gross profit-nya 66 miliar. Nah, di sini. Perusahaan X memiliki laba kotor sebesar 6 miliar. Makanya yang tadi 15 juta, ya. 15 juta dari 6 miliar ini berapa? Dia 0,25%. Masuk kepada ranah kategori yang sangat rendah. Nah, itu sebenarnya. Risk operasionalnya sangat rendah. Dia hanya 15 juta dari 6 miliar. Kecuali kalau misalnya dia sudah masuk kepada expected loss misalnya 1 miliar misalnya. Itu sudah sangat tinggi itu risiko operasional. Itu kira-kira. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja sih yang dapat dijelaskan. Itu akan masuk kepada soal nanti ya pada saat kita UTS minggu depan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri ini? Silakan. Apakah cukup? Nanti bisa ditonton lagi ya videonya, akan Bapak upload langsung, akan Bapak share linknya. Semoga dibuka, jangan nggak dibuka ya. Itu kira-kira. Ya kalau nggak ada ya sudah kita akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata perbuatan. Jangan lupa belajar. Minggu depan kita UTS, clue-nya perhitungan manajemen risiko strategis dan risiko operasional itu masuk soalnya itu. Jadi ada 2 soal di sana. Cuma perbedaan ya di angka-angka saja. Dan 3 soalnya berkaitan dengan materi sih sebenarnya. Oke. Kira cukup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.